Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang analisa data berkala semi average. Pertama, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Hari Nugroho, dengan NIM 17190537. Yang kedua ada Fatih Yakan Junullah dengan NIM 17190558. Dan yang ketiga ada Alfian Dwi Prayoga dengan NIM 17190510. Analisa data berkala dengan metode semi average adalah metode setengah rata-rata atau semi average yang dimaksud sebagai cara untuk menentukan model tren selain menggunakan cara kuadrat terkecil pada metode ini. Pada metode ini, dari sekelompok data dibagi menjadi dua bagian yang sama. Jika jumlah datanya ganjil, maka data yang di tengah dapat dihilangkan atau dapat pula dihitung kedua kalinya. Prosedur pencarian nilai tren dengan metode semi average. Prosedur pencarian nilai tren sebagai berikut. 1. Kelompokkan data menjadi dua kelompok dengan jumlah tahun dan jumlah deret berkala yang sama. 2. Hitung semi total tiap kelompok dengan menjumlahkan nilai deret berkala tiap kelompok. 3. Carilah rata-rata hitung tiap kelompok untuk memperoleh setengah rata-rata atau semi average. 4. Untuk menentukan nilai tren linear untuk tahun-tahun tertentu dapat dirumuskan sebagai berikut. I aksen sama dengan A0 ditambah BX atau B sama dengan X bar 2 dikurang X bar 1 per N. I-aksen adalah data berkala atau time series atau taksiran nilai tren. A0 adalah nilai tren pada tahun dasar. A0 di sini bisa juga X bar 1 adalah jika periode dasar berada pada kelompok 1, X bar 2 jika periode dasar berada pada kelompok 2. B adalah rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun. X adalah variabel waktu atau hari, minggu, bulan, atau tahun. N adalah jumlah data tiap kelompok. Dan di sini juga ada komponen deret berkala. Yang pertama ada tren sekuler, 2 variasi siklik, 3 variasi musim, 4 variasi random. Oke, di sini ada contoh soalnya, ada contoh kasusnya. Di sini ada data dari tahun 2001 sampai 2012, yaitu produksi bawang merah dari tahun ke tahun. Jumlah seluruh data di atas yaitu ada 12. Oleh karena itu, analisis data dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama yaitu kita bagi menjadi dua kelompok dulu. Karena ada 12, jadi kita bagi 2 yaitu menjadi 6. Seperti ini, kita bagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama dari tahun 2001 sampai 2006, kelompok kedua dari tahun 2007 sampai 2012. Selanjutnya kita menentukan X-nya atau periode dasarnya. Misalkan periode dasarnya di tengah-tengah tahun kelompok 1. Berarti periode dasarnya ada di antara tahun 2003 sampai 2004. Di antara 2003 dan 2004. Berarti tahun 2004 dimulai dari angka 1.
2005, 2006 dan seterusnya dijumlahkan 2 atau ganjil. Sedangkan 2003, 2002 dan 2001 yaitu -1, -3 dan -5. Langkah selanjutnya kita mencari semi totalnya. Untuk mencari semi totalnya, kita tinggal jumlahkan saja data-data semuanya. Pertama kita cari semi total untuk kelompok 1. Data tahun 2001 sampai 2006 dijumlahkan, maka hasilnya 4.675.456. Kemudian untuk mencari semi average-nya dibagi 6 karena tadi datanya ada 6, jadi dibagi 6. 4.675.456 dibagi 6 hasilnya sama dengan 779.242, sekian. Lalu kita cari untuk yang kelompok 2, sama caranya semi totalnya. Datanya dari tahun 2007 sampai 2012 dijumlahkan, hasilnya menjadi 5.527.868. Lalu dibagi 6 lagi, 5.527.868 dibagi 6 hasilnya 921.311. Langkah selanjutnya yaitu kita gunakan rumus B sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi N. Maka Y2-nya yaitu 921.311, Y1-nya 779.242, N-nya yaitu 6. Pertama Y1 dikurang Y2 dikurang 1 maksudnya. Hasilnya yaitu 142.068. Lalu dibagi 6. Dibagi 6 menjadi 23.678. Maka rumus untuk peramalannya yang digunakan yaitu Y sama dengan A plus B tanda kurung X atau dikali X. Berarti A-nya itu 779.242 dan B-nya itu 23.678. Oke, misalkan di sini kita ingin meramal tahun 2017. Maka X-nya X 2017 yaitu 27. Nah, 27 ini dari mana? 27 itu dari X-nya 2017. Oke, kita cek dulu. 2013 X-nya 19 di langkah 2 terus ya. 2014 21 2015 23 2016 25 2017. Nah, 27 itu dapat dari sini, dari X-nya 2017. Selanjutnya, kalau X-nya 27 lalu dibagi 2, hasilnya menjadi 13,5. Selanjutnya kita pakai rumus yang ini, yaitu A plus B tanda kurung X atau dikali X. Maka 779.242 ditambah 23.678 dikali 13,5. Menghitungnya kita kali dulu. 23.000 dikali 13,5 yaitu hasilnya 319.654. Lalu dijumlah 779.242. Maka hasilnya 1.098.897. Jadi dapat diramalkan untuk tahun 2017 produksi terhadap bawang merah yaitu 1.098.897 ton. Hasilnya adalah ini. Oke, selanjutnya adalah kesimpulannya.
Kesimpulannya adalah analisis data berkala memungkinkan untuk mengetahui suatu perkembangan atau beberapa kejadian serta hubungan atau pengaruhnya terhadap kejadian lainnya. Oleh karena itu, data berkala itu terdiri dari beberapa komponen. Karena adanya pengaruh dari komponen-komponen tersebut selalu mengalami perubahan, sehingga apabila dibuat grafiknya akan menunjukkan suatu fluktuasi, yaitu gerakan naik turun. Dengan metode rata-rata semi, tidak diperlukan gambar atau grafik karena kita dapat memperoleh nilai ramalan langsung dari persamaan. Dan hasil perhitungan akan lebih cepat serta akurat. Oke, sekian dari kami. Saya Alfian Dwi Prayoga. Saya Fatih. Saya Hari mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.